Alhamdulillah, wa syukru ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Maka ikhwatu iman, risalah al-muhajirin, kita akan lanjut lagi. Kita di kitab Hilyatul Thalibil Ilmi karya Syekh Zaid bin Abu Bakar. Kita sampai bab pertama, nomor keempat. Nah, ini sini Syekh Bakar bin Zaid yang mengarangnya, Syekh Bakar bin Zaid menjelaskan tentang muraqabah. Muraqabah di sini adalah, kalau di bab Riyadhus Shalihin itu adalah bab tentang selalu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Di sini agar ilmu itu bermanfaat bagi dirinya, maka dia harus berhias dirinya dengan senantiasa muraqabah kepada Allah Ta'ala. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu adalah yang maha mengawasi. Jadi selalu dilihat Allah, dirinya itu berjalan di dunia ini sebagai penuntut ilmu, merasa dirinya selalu diawasi, dilihat, ditatap oleh Allah. Bahkan beribadah pun yang seolah-olah melihat Allah. Namun jika tidak bisa, maka yakinlah Allah melihatmu. Maka jelas di sini sikap muraqabah di sini sangat agung, sangat mulia. Jadi dirinya itu baik dia itu dalam sendiri maupun bersama, tetap dia merasa ketika berjalan kepada Rabb-nya, di antaranya muraqabah ini menghasilkan sikap khauf, takut dia itu. Dan salah satunya ketika dia menyadari bahwa dirinya akan melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, maka dia berpikir bahwa nanti di akhirat nanti saya takut disiksa. Nah, sinilah karena sikap takut disiksa ini adalah bagaimana hasil dari sikap muraqabah dan juga roja, sikap mengharap, yaitu mengharap. Dan karena sikap muraqabah ini, maka hasilnya juga dari sini bagi seorang muslim sifat yang kedua itu takut dan juga roja merupakan sikap seperti dua sayap burung, tidak bisa dipisahkan antara satu sama yang lainnya. Sayap kanan juga sayap kiri, di sini sayap kanan khauf, di sini roja, maka itu tidak bisa dipisahkan. Bagi muslim itu, karena hanya khauf saja, takut saja, maka itu bukan ibadah. Atau roja saja bukan
juga ibadah. Khauf saja seperti khauf takut kepada hewan atau takut kepada binatang buas, itu saja kita hanya sekedar takut kepada binatang buas, tapi bukan ibadah. Buktikan bahwa khauf saja bukan ibadah, tapi roja saja. Misalnya kita minta, kita berharap saja, itu bukan ibadah. Jadi lengkap ibadah itu. Ada khauf dan juga roja. Di antara 14 macam ibadah dalam salah satu usul nanti kita pelajari di kajian tauhid, termasuk di antaranya khauf dan roja. Dan tidak boleh dua sikap ini ditaruh atau dia berloyalitas selain kepada Allah Ta'ala. Jadi sikap khauf dan roja ini khusus hanya kepada Allah, dan disinilah tidak boleh seseorang kepada selainnya. Nah, itulah bagaimana burung itu kenal ketika dalam sebuah hadis itu termasuk burung itu hewan yang ketika paginya itu dalam keadaan kosong perutnya, dia mencari rezeki, akhirnya dia datang dengan perut kenyang, diberikan makanan itu kepada anak-anaknya. Artinya di sini bagaimana hasil buah yang positif itu, karena tidak selamanya buah itu positif, ada buah yang buruk. Dan kalau buah-buahan ada yang buruk, ada yang tidak manis, ada yang asam, macam-macam. Tapi buah yang positif atau buah yang bagus itu adalah bagaimana dia senantiasa penuntut ilmu itu beramal soleh. Jangan hanya dia menuntut ilmu saja, tapi tanpa beramal soleh. Karena itu pula bagaimana muraqabah ini adalah rasa diawasi oleh Allah Ta'ala, yang diantaranya ada sikap khauf dan roja, yang hasilnya dia senantiasa berlomba-lomba beramal soleh. Begitu juga dalam beberapa ayat Al-Quran. Nah, di sini saya menunjukkan surat As-Sajdah, surat 32. Silakan buka ayat ke-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Ini istilah, bukan artinya lambung saja yang jauh tempat dari tidurnya. Tapi ini istilah, maksudnya dia sedang mendirikan sholat malam. Kalau kita lihat di indeksnya di sini, mereka itu yang dimaksud lambungnya jauh dari tempat tidurnya adalah mereka sujud, tunduk, patuh pada Allah serta khusyuk. Jadi di sini bagaimana terjemah sangat jelas sekali, tidak bisa diterjemahkan dengan kata yang tidak sesuai dengan bahasa Arab. Karena itu bagaimana tatajafa junubuhum. Junub itu adalah ini pakai waw, ya. Junubuhum panjang.
ada matobi'i, ada waw mati, artinya lambung-lambung mereka. Karena ada yang bahasa lain juga junub itu adalah sedang gangguan atau menjauhi, dia sedang men. Nah itu beda lagi, itu beda lagi. Ada junub, tapi ini yang panjang junubuhum. Nah, junubuhum itu artinya lambung. Maksudnya keseluruhan anggota tubuh dia jauh dari tempat tidur, sedang mendirikan sholat malam. Juga diriwayatkan oleh Al-Bazar dari Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, ayat ini turun berkenaan dengan beberapa sahabat yang menunggu mendirikan sholat isya. Nah, jadi bisa juga ketika itu malam itu juga menunggu mendirikan sholat isya dan juga pada akhir malam. Artinya sholat isya para sahabat itu bukan di awal, karena kita lihat dalam hadis baik di Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim dan juga kitab Sunan, itu termasuk ternyata sholat isya itu lebih utama di akhir malam, bukan di awal malam. Bahkan Rasulullah sesering mungkin mengerjakan pada akhir malam. Dan juga dalam suatu hadis juga, apabila tidak memberati umatku, maka aku dijadikan wajib sholat isya itu akhir malam. Namun akhirnya memang memberatkan umatnya. Kalau kita akhir malam ya ketiduran, atau misalnya kita ingin sholat akhir malam ya nggak kuat, bagaimanalah. Karena itulah bagaimana ini sunatnya utamanya, afdolnya jika berjamaah bisa maka akhir malam, jangan awal malam sholat isya itu. Kecuali apabila di akhir malam itu kemungkinan tidak ada jamaah, maka awal malam lebih baik. Nah itulah jadi utamanya boleh awal malam, karena ditakutkan tidak ada jamaah ketika akhir malam. Di sini keutamaannya isya itu khusus untuk isya subuh sampai ke waktu maghrib itu harus awal waktu. Tapi kalau isya itu akhir malam, tepatnya sampai waktu seperti waktu siang, yaitu pukul 24 atau pukul 00 atau pukul 12 malam. Karena kalau duhur itu biasanya sekarang ada duhur jam berapa? Ada duhur misalnya sekarang jam 11.52. Berarti isya itu waktunya beresnya sampai jam tepatnya 23:52. Bukan selesainya subuh, bukan. Itu tidak kuat hadisnya. Justru yang kuat itu yang sahih itu sampai seperti dia itu adzan duhur. Sehingga misalnya sekarang adzan duhur 11.52, berarti isya itu berakhir 11.52, yaitu 23.52. Nah itu lebih utama jam 11, karena Rasul sering mengerjakannya. Tapi kalau misalnya kita tidak kuat, takutnya tidak ada jamaah, ya lebih utama awal malam, ketika setelah adzan sholat isya. Mereka mengikuti apa yang Rasulullah lakukan, maka turunlah ayat ini sebagai pujian terhadap amal baik yang mereka perbuat. Jadi kalau ada memang pendapat yang mengatakan bahwa sholat malam itu termasuk sholat isya dan juga sholat tahajud.
Tapi kalau Isya sampai 11.52, kalau sekarang misalnya, berarti salat tahajud akhir malam itu sampai subuh. Nah, itu ya panjang juga kalau menjelaskan ayat ini. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Jadi ada perhiasan yang sangat tinggi yaitu khauf, yaitu rasa takut. Seorang berilmu dia itu semakin berilmu itu semakin takut. Ini nama seperti yang kemarin itu innama yakhsyallahu min ibadihil innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah itu orang-orang yang berilmu. Atau ulama itu jamak dari al-alim. Mufradnya al-alim, jamaknya al-ulama. Jadi itu yang semakin takut yaitu karena ilmunya. Bukan semakin dia berilmu malah semakin berani. Dan semakin dia itu berilmu, karena semakin takut dia semakin matang dalam menyelesaikan sebuah masalah. Sehingga misalnya dia ada masalah, tidak langsung dia itu berani marah-marah. Justru dia dengan pikiran yang matang, takut, kekhawatiran akan sesuatu. Nah, inilah kematangan seorang orang yang berilmu itu. Seorang yang salabul. Seorang salab itu, salabun itu semakin dia itu ilmunya, dia semakin pintar menyelesaikan masalah karena kekhawatirannya. Dan juga dia roja, mengharap. Tapi di sini dalam Al-Quran surat As-Sajdah ini bahasanya toma. Toma itu sikap yang seperti misalnya kalau ada yang negatif, toma itu rakus. Toma itu rakus. Seperti makanan, misalnya kita sudah kenyang, tambah lagi. Atau misalnya kita belum cukup, tambah lagi. Itu rakus, toma disebutnya. Tamak kalau bahasa Indonesia. Tapi kalau toma di sini artinya dia rakus dalam beribadah. Ini sangat dianjurkan. Rakus dalam beribadah yang disyariatkan Allah dan Rasulnya sangat dianjurkan. Dia tidak cukup dengan sholat 5 waktu saja, dia tambah lagi dengan sholat tahajud, tambah lagi sholat duha. Nah, ini sangat luar biasa. Apabila seorang penuntut ilmu seperti ini, bagaikan burung. Burung itu sangat rajin. Burung itu seperti tidak pernah gelisah karena sikapnya mengharap kepada Allah Ta'ala. Maksudnya dia, saking dia berharap kepada Allah, maka la tahinu wa la tahzanu. Dalam surat Al-Imran itu, la tahinu wa la tahzanu. Janganlah kamu berkhawatir dan juga janganlah kamu bersedih. Nah, itulah maka roja ini memang bisa saja dia sedih, tapi dia tidak berlebihan. Dia menangis, misalnya menangis karena ya itu ditinggalkan saudaranya, itu wajar-wajar saja, tapi tidak berlebihan sampai dia menyatakan atau menghamba kepada selain Allah. Atau misalnya dia menangis sampai dia meratapi peristiwa itu yang bahaya. Maka itu roja akan menjauhkan dari sikap yang dulu berlebih-lebihan dalam beragama atau berlebih-lebihan ketika kehilangan dunianya. Ini sikap roja. Akan menghiasi orang-orang yang beriman itu karena keimanannya yang benar-benar. Nah, inilah orang yang berilmu luar biasa. Luar biasa. Dia itu bisa
dirinya itu tenang. Ada salah seorang, saya pernah kisahkan, seseorang orang Amerika. Dia itu sangat iri kepada orang-orang Islam. Dia mengatakan, orang-orang Islam itu, dia itu kan sekarang itu tertindas, di mana-mana tertindas. Bahkan dia miskin, tertindas oleh orang-orang yang menzoliminya, oleh orang-orang kafir di Suriah, sama orang-orang Syiah dan seterusnya. Dia berkata seperti itu. Tapi dia tetap sholat di masjid. Orang-orang Muslim itu sholat di masjid, berzikir, berdoa. Jadi iri dia itu. Nah ini perhiasan yang tinggi membuat orang-orang kafir saja iri. Orang yang kafir, yang zimi, yang tidak zalim terhadap umat Islam, dia iri sekali. Iri, kenapa kok orang Islam bisa semangat dalam ibadah, padahal dia ditimpa kemelaratan. Nah itu, kok bisa iri? Nah karena itu adalah perhiasan. Perhiasannya orang-orang beriman, sikap khauf dan roja. Makanya di sini Syekh Bakar bin Zaid mengatakan, berhiaslah diri dengan rasa muraqabah, rasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Masih banyak dalil-dalil sebenarnya yang menunjukkan sikap muraqabahnya seorang yang beriman ini, dengan ilmunya, dengan pengetahuannya, dengan wawasannya. Yang kelima, itu adalah merendahkan diri. Dia merendahkan diri dan membuang sikap sombong dan takabur. Nah ini juga disebut perhiasan adab peraturan jiwa, pendidikan jiwa, yaitu berupa sikap menahan diri dari meminta. Jadi sepintar apapun dia seorang pengajar, atau dia itu sepandai apapun, sekuat apapun kerja kerasnya, jauhi diri dari sikap meminta. Harus dia itu berusaha. Seorang guru, jika dia memang cerdas, walaupun menurut Ibnu Abbas yang paling berhak diminta upahnya itu adalah seseorang yang mengajarkan Al-Quran, hadis sahih dari Ibnu Abbas. Tapi dia itu harus jauh dari rasa meminta, karena rasa meminta ini yang dicela oleh Allah dalam hadisnya itu. Hambaku ini adalah hamba yang berusaha, yang mencari rezekinya. Sebagaimana seseorang yang dia mencari kebun, dia itu berkebun, mencari rezekinya dengan berkebun. Dia sedekahkan sepertiganya lagi buat keluarganya, kemudian buat kebunnya, sepertiganya lagi. Nah itulah bagaimana hambaku. Jadi bukan hambaku, maksudnya bukan hamba Allah kalau dia sikapnya meminta-minta. Misalnya juga seorang dai itu tidak boleh banyak meminta. Kalau misalnya DKM atau dia muridnya itu sanggup memberi sekedarnya, terima saja. Jangan dia minta berlebihan. Ini tidak baik. Ini menyalahi dari amanat. Bahwa di surat Al-A'raf itu bahwa Rasul itu uballighukum risalati rabbi wa nasahtu, atau ada yang wa ansahu lakum atau wa nasahtu lakum. Jadi dia itu amanatnya itu adalah menjaga amanat-amanat
dari Allah Ta'ala, dan juga dia menasehati manusia, para rasul itu. Jadi kalau para rasul itu ikhlas, hanya mengharap balasan dari Allah saja. Jadi dia itu hanya mengharap balasan dari Allah. Kalau dia mengharap balasan dari manusia, berarti dia sama saja dengan khianat terhadap amanat Allah yang diberikan kepadanya. Khianat dia itu. Bukan amanat, khianat justru. Sekarang banyak sekali dai yang minta berlebih. Nah, ini khianat sebenarnya. Sikap yang sangat khianat terhadap amanat-amanat dari Allah Ta'ala. Karena itu juga ini harus merendahkan dirinya. Seorang dai itu merendahkan dirinya. Jangan dia itu abong-abong, dia pandai, dia minta lebih. Jangan. Dia harus mencari rezekinya. Tetap dia itu punya kewajiban mencari rezeki, mencari nafkah buat keluarganya. Punya kewajiban. Bukan hanya dia ceramah di masjid melulu tanpa dia mencari rezeki dengan cara yang halal. Bukan seperti itu. Justru apapun yang halal, baik kecil maupun besar, harus dicari rezeki itu. Dan juga dia juga karena kerendahan dirinya, dia santun, sabar, tawadu terhadap sikap kebenaran, menerima kebenaran itu. Jauhi sikap sombong, karena sombong itu adalah menolak kebenaran, walaupun dari anak kecil sekalipun itu sombong, karena dia tidak mau menerima kebenaran. Jadi dia itu sabar terhadap apa yang terjadi pada dirinya. Dia terus mencari ilmu, mencari rezeki, tapi dia tidak disertai kelapangan dalam ekonominya. Maka dia bersabar. Sabar dengan pertolongan Allah. Tapi dia jangan khawatir, apalagi orang-orang yang beriman jangan khawatir, apalagi gitu ya, kata Ustaz Usman, Allahu yarham, jangan khawatir. Masa orang kafir saja dikasih rezeki begitu berlimpahnya, apalagi kita orang beriman yang taat kepada Allah. Nah, jadi jangan takut. Kita santun sikapnya, dan juga kita tenang, karena orang yang jauh dari ketenangan, jauh dari kebaikan. Dan juga rendah diri. Jadi dalam surat nanti juga ditunjukkan surat Al-Hijr ayat, silakan buka surat ke-15 ayatnya 88. Akan buka wafid janahaka lil mu'minin. Jadi dia itu punya sikap yaitu merendahkan, rendah hatilah terhadap orang-orang yang beriman. Rendah diri kepada Allah, dia merendah hatinya kepada orang-orang yang beriman. Dia merasa dia hina menurut ilmu itu. Kenapa itu, Pak? Kenapa? Karena dia tidak dengan kepandaiannya itu tidak berdasarkan usaha dirinya, tapi ini semata-mata karunia dari Allah Ta'ala. Jadi hina di sisi Allah, pandai-pandai karena dia tahu bahwa ini rahmat Allah, kasih sayang Allah, karunia Allah yang diberikan kepada saya, sehingga ilmu yang dia gunakan dia mulia terhadap ilmunya, berjuang dia untuk kebenaran, dan juga jauhilah sikap sombong. Sesungguhnya ia adalah sikap orang-orang munafik, karena orang-orang munafik itu merasa dia benar. Itu sikap orang-orang munafik.
dia dengan kekafirannya kafir, orang munafik itu kafir, cuman tidak nampak kekafirannya. Dia mengatakan saya masih orang yang beriman, padahal dia sebenarnya kafir. Itu orang yang menifak. Dan juga dia angkuh, berbangga diri. Coba lihat di sini juga tunjukkan sedikit lagi nih ya. Iya, iya. Kita 5 menit lagi. Di sini lihat lagi surat Ar-Rum ayat 32. Surat 30 ayat 32. Nah, sini. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Maksudnya ya agama di sini jadinya ada perpecahan karena sifat orang-orang munafik, bukan sifat-sifat orang-orang yang beriman. Dinahum wa kanu syi'an. Mereka itu memecah belah agamanya, syi'an. Jangan dipecah belah agamanya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga terhadap apa yang ada pada golongan mereka. Apa ini berhubungan dengan apa? Ini berhubungan masih kalau kita lihat rukunya, yaitu ruku. Karena kalau Al-Quran itu ada ruku. Ini dari kita kalangan salaf itu menemukan namanya ruku. Yaitu dari darabahullahu masalan min anfusikum. Berarti firqah itu adalah kita lihat juga yang menyimpang daripada fitrahnya. Karena fitrahnya manusia itu adalah bertauhid. Dan bagaimana Allah membuat perumpamaan bagi kita dan juga diri kita. Jadi sebenarnya firqah itu jauh dari tauhid. Dan bukan firqah itu dari golongan-golongan Islam. Kalau misalnya golongan-golongan Islam, yang sebutlah yang terjadi misalnya ormas-ormas Islam atau jamiah Islam, itu bukan firqah, bukan. Karena yang mereka tunjukkan itu adalah untuk beramal soleh. Adapun misalnya mereka terkadang punya sikap yang tenang, bangga terhadap mereka, itu bukan artinya mereka itu firqah, bukan. Tapi itu adalah sikap diri mereka karena mereka itu punya jamiah. So, kita misalnya sholat di masjid punya DKM, itu adalah jamiah. Dan itu adalah golongan, kelompok. Dan kita bangga berada pada DKM tersebut. Apakah tidak boleh ikut DKM? Sekarang apakah kita punya dasar? Seseorang harus punya dasar sebelum mengatakan firqah itu adalah ormas. Harus punya dasar. Dia mengatakan bahwa saya yakin kelompok-kelompok ormas ini akan bawa perpecahan. Mereka itu ego. Dalilnya di mana? Tafsir saja dia tidak mengerti, Al-Quran saja dia tidak mengerti, Iqra saja dia tidak bisa. Kalah sama anak kecil. Kok saking dia itu berani-beraninya mengatakan firqah itu dari ormas-ormas Islam? Mana dalilnya? Mana kekuatannya? So, di sini juga punya dalil yang lebih terperinci. Surat An-Nur, coba lihat An-Nur, ini hataman yang barusan. Surat An-Nur, coba lihat. Nih, Ifat Iman.
di ayat 47. Wa yaquluna amanna billahi wa birrasuli wa ata'na tsumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalika wa ma ulaika bil mu'minin. Dan mereka orang-orang munafik, mereka berkata, kami telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kami menaati keduanya. Kemudian sebagian dari mereka berpaling. Dari sini pakai kata farik itu perpecahan. Jadi perpecahan itu bukan dari ormas Islam. Maaf, tidak ada dalilnya. Tidak ada. Justru yang ada dalilnya farik itu dari orang-orang munafik, orang-orang kafir yang tidak nampak kekafirannya. Orang-orang yang mengaku orang yang beriman padahal dia sebenarnya kafir. Nah, ini dalilnya. Surat An-Nur ayat 47. Nah, sini yang ditunjukkan oleh Syekh. Karena itulah orang yang munafik itu angkuh, berbangga diri, senang karena mereka bisa mengolok-olok orang yang beriman. Coba lihat pengikut HT gitu ya. Apa? Tahu HT? Haritanu pengikutnya itu dari orang-orang Islam. Nah, itu justru ciri orang munafik. Dia berbangga kepada pada kelompoknya itu, kepada partainya. Kenapa? Karena dia bisa mengolok-olok orang Islam. Nah, itu. Jadi yaitu perpecahan orang-orang munafik. Itu yang dikatakan orang-orang munafik. Amanna billah wa bir rasul wa ata'na. Padahal mereka itu yatawalla, berpaling. Farikun, dengan perpecahan, bergolongan-golongan. Itu orang-orang munafik. Jadi firqah itu dari orang-orang munafik, bukan orang-orang beriman. Justru orang-orang beriman ini yang dipuji karena sikap mereka yang beramal soleh. Jadi di sini juga menyebutkan orang-orang munafik itu wa ma ulaika bil mu'minin, dan tidaklah mereka itu orang-orang beriman. Jadi orang-orang yang membuat firqah itu bukan orang-orang beriman, justru orang-orang munafik. Nah, sini yang disebutkan oleh Syekh, sehingga salafus sholih sangat menjauhi oleh sikap-sikap tercela, sikap berbangga diri, angkuh. Apalagi berbangga diri juga harus tidak boleh tanpa dasar. Tidak boleh misalnya berbangga diri tapi dia masih sholatnya belang beton, atau dia sholatnya masih diundur-undur waktunya. Itu tidak baik. Dia berbangga dirinya sebagai orang-orang yang beriman, yang yaitu sholat bersama DKM-nya, maksudnya sholat bersama jamaahnya. Itu boleh berbangga diri, karena dia berbangga diri seorang yang beriman. Karena kata Allah, wala tahinu wala tahzanu. Jadi berbangga dirilah sebagai orang-orang yang beriman. Boleh. Dia karena beramal soleh bersama jamaahnya. Jadi jauhilah penyakit sombong. Maka sesungguhnya sikap sombong, tamak, rakus dalam dunia, dan dengki itu adalah dosa pertama yang dilakukan terhadap Allah. Sombongnya iblis tidak mau bersujud terhadap Nabi Adam, sombong, dan juga tamak, rakusnya Qarun sehingga tidak mau bersedekah, serta dengkinya dengki bagaimana kaumnya Nabi Shalih sehingga dia membunuh onta. Itu dosa. Ini dosa yang pertama, sombong, tamak, dengki. Dan juga sikap congkak terhadap guru, itu sombong. Jadi tidak boleh
menunjukkan jalan yang congkak. Wala tamsi fil ardi maroka. Janganlah engkau berjalan dengan congkak di muka bumi. Jadi jauhi juga sikap meremehkan orang yang memberi faedah kepadamu. Maksudnya jauhilah meremehkan guru. Tidak boleh meremehkan guru. Walaupun dia punya kesalahan atau misalnya dia berbeda pendapat, tapi kita harus merendah. Selama dia mengajak kepada keimanan, beramal soleh, kita harus merendah. Tidak boleh. Meskipun dia berbeda pendapat dengan kita tidak boleh menyombongkan diri terhadapnya. Tidak boleh berdebat, mengajak diskusi yang tidak bermanfaat padanya. Harus merendah dirimu, jangan sampai sombong, karena lalai. Karena orang-orang yang sombong itu lalai dari mengamalkan ilmunya. Dia sombong dengan ilmunya, punya ilmu pandai, tapi dia tidak mau beramal. Itu sombong. Dan itu merupakan tanda kesombongan dan tanda sikap-sikap yang dilarang. Ya, mungkin itu saja sampai di sini bahasan Hilyatul Thalibil Ilmi bab 1 yang ke-4 dan juga yang ke-5. Insyaallah besok kita akan lanjutkan tafsir surat Al-Fatihah dari kandungan-kandungan surat Al-Fatihah. Semoga bermanfaat. Dan juga saya ingin beritahu nanti hari Ahad ada acara di Bahmalim, ada takfir mahkomat. Insyaallah nanti hadir dari Makdis Ustaz Irfan Susyolo. Innallaha qadiru alaih. Pokoknya Allah telah menakdirkan atasnya bahwa segala puji bagi Allah. Terus kita konsisten, saya juga di akhir tahun ini kita terus coba tampilkan konsisten, munasabah, berhubungan, bermuhasabah, berevaluasi terhadap perbuatan-perbuatan kita. Ya, tahun ini memang tahun Masehi, bukan tahunnya Islam, tapi kita sangat menyalahi muhasabah setiap tahun. Muhasabah itu bukan setiap tahun, setiap hari itu. Muhasabah setiap hari, setiap apa yang akan dia lakukan dan setelah apa yang dia lakukan. Itu bermuhasabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita lanjutkan lagi besok ya. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,